Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gurul Afif Yufli dengan NIM 2019-210108. Saya akan mempresentasikan tentang proposal metode penelitian saya yang berjudul pengaruh Price Earning to Ratio atau PER dan Price Book Value atau PBV terhadap return saham di perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan beberapa subbab yang akan saya bahas yaitu ada landasan teori, kemudian kerangka pemikiran, selanjutnya ada hipotesis penelitian, dan dilanjutkan dengan pengukuran variabel, kemudian ada sampling, dan yang keenam ada data dan teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data. Untuk yang pertama yaitu tentang landasan teori. Yang pertama ada teori signaling. Teori signaling ini yaitu sebuah tindakan dari perusahaan yang memberikan informasi tentang kondisi perusahaan tersebut kepada investor. Jadi dari teori ini itu perusahaan akan memberikan sinyal melalui komunikasi dan tindakan tentang kinerja perusahaan tersebut kepada investor. Jadi sinyal yang diberikan kepada investor itu akan mempengaruhi keputusan pembelian sahamnya dan juga bisa mengetahui apakah return saham perusahaan tersebut akan naik, stabil, atau turun. Untuk selanjutnya yaitu tentang return saham. Jadi return saham di sini merupakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh investor dari kegiatan atau aktivitas investasi yang dilakukannya pada sebuah perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Jadi return saham ini itu sangat tidak pasti dan tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan return saham ini itu memiliki linearitas terhadap resikonya. Jadi ketika resiko itu semakin tinggi, maka return saham juga semakin tinggi dan sebaliknya. Kemudian dilanjutkan dengan price earning to ratio. Price earning to ratio ini memperlihatkan perbandingan harga saham dengan return yang diterima. Jadi untuk mengetahui PER maka diperlukan beberapa rumus dan yang akan saya bahas selanjutnya. Kemudian dan yang terakhir ada price book value. Price book value ini sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai pasar. Jadi rasio ini itu membandingkan antara nilai pasar investasi. Kalau nilainya di bawah 1, maka perusahaan tersebut tidak berhasil untuk menciptakan nilai kepada investor. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kerangka penelitian. Kerangka penelitian pada proposal saya yaitu untuk mengetahui pengaruh dari price earning to ratio dan juga price book value terhadap return saham. Jadi kerangka pemikirannya yang pertama X1 itu price earning to ratio dan X2 nya itu price book value memiliki pengaruh positif terhadap return saham. Dan dilanjutkan dengan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu berdasarkan literatur yang sudah ada dan penelitian sebelumnya, maka diperoleh hipotesis seperti H1 atau PER itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan hipotesis yang kedua atau H2 PBV berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan dilanjutkan dengan pengukuran variabel atau definisi operasional juga. Jadi pengukuran variabel di sini itu ada 3 ya. Yang pertama return saham, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka diperoleh rumus dari return saham tersebut sama dengan yield plus capital gain. Dan dilanjutkan dengan price earning to ratio dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan penghasilan per lembar saham. Dan yang terakhir ada price book value. Price book value ini memiliki rumus harga per lembar saham
dibagi dengan harga buku per lembar saham. Untuk selanjutnya yaitu mengenai populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Jadi pada penelitian ini menggunakan populasi dari laporan keuangan perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BI dari tahun 2016 sampai 2021. Teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Jadi teknik purposive sampling ini itu memiliki pengertian bahwa pemilihan sampelnya itu berdasarkan kriteria tertentu dan sudah disesuaikan dengan tujuan dari penelitiannya. Jadi kriteria pengambilan sampel yang ada pada perusahaan jasa keuangan dan memiliki laporan keuangan dengan lengkap pada tahun 2016 sampai 2021. Untuk selanjutnya yaitu tentang data dan metode pengumpulan data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dengan skala data rasio. Dan data tersebut merupakan dalam kategori data time series yang diambil sesuai dengan judul yang sudah saya sebutkan. Dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi dan juga teknik kepustakaan. Teknik dokumentasi itu merupakan pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan melihat, membaca, mencatat berbagai informasi dari perusahaan jasa keuangan melalui internet. Kemudian teknik kepustakaannya itu merupakan pengkajian sebuah teori yang diperoleh dari berbagai sumber atau penelitian terdahulu supaya bisa memahami literatur yang memiliki kaitannya dengan penelitian. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini, tahapan analisis data yang akan dilakukan yaitu yang pertama ada melakukan pengumpulan data laporan keuangan perusahaan jasa keuangan periode 2016 sampai 2021 yang ada di BI, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif supaya mempermudah dalam menganalisa dan mencari kesimpulan pada penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan membuat model penelitian. Setelah itu menyusun hipotesis penelitian seperti H1 dan H2 yang sudah saya sebutkan. Dilanjutkan dengan menentukan hasil hipotesis itu apakah ditolak atau diterima. Dan yang terakhir yaitu melakukan uji analisis regresi. Pada uji analisis regresi ini meliputi ada uji koefisien determinasi, kemudian ada uji F dan juga uji T. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.